Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Nama saya Anissa Rahma Hidayati. Perkenalkan, nama saya Siti Laksana. Perkenalkan, saya Luki Absari. Perkenalkan, nama saya Andewa Marifika. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu tentang pengertian dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Para karyawan di suatu perusahaan umumnya menginginkan pekerjaan yang aman, sehat, yang ditimbulkan dari lingkungan pekerjaan. Namun, pemberi kerja selalu beranggapan bahwa kecelakaan kerja dari suatu pekerjaan pasti tidak dapat dihindari akibat pekerjaan tersebut. Namun setiap perusahaan harus menerapkan keselamatan kerja. Apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami setiap pekerja, baik secara fisik maupun secara mental dalam lingkungan pekerjaannya. Jika suatu perusahaan menerapkan keselamatan kerja, maka hasil yang akan dapat ditimbulkan yaitu terdapat sedikitnya karyawan yang mengalami cedera jangka pendek maupun jangka panjang yang ditimbulkan dari pekerjaan mereka. Jika seorang pekerja sehat, tidak bermasalah dalam kondisi fisik maupun mental dan emosional, maka pekerja tersebut akan dapat melaksanakan aktivitasnya secara normal, sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Alasan pentingnya program keselamatan kerja, yaitu terdapat 3, yaitu moral, hukum, dan ekonomi. Yang pertama, moral. Para pemberi kerja melaksanakan perlindungan berdasarkan kemanusiaan, karena setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kemanusiaan, serta diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama yang berlaku. Lalu yang kedua, hukum. Undang-undang tentang ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi pekerja untuk menghadapi resiko kerja, di mana bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Di Indonesia sendiri berlaku 2 undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di sana dinyatakan bahwa melindungi para pekerja pada segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban melaksanakan pemeriksaan atas kesehatan fisik dan mental para pekerjanya. Namun demikian, para pekerja berkewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri sesuai peraturan serta mematuhi semua persyaratan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ekonomi. Perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerjanya. Dapat dikatakan tingginya tingkat kecelakaan kerja yang dialami karyawan, maka akan berakibat pada tertundanya kegiatan-kegiatan produksi dan dapat menghambat proses produksi sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Mengukur tingkat keselamatan kerja. Untuk memantau tingkat kesehatan dan keselamatan kerja, telah ditetapkan beberapa persyaratan melalui Occupational Safety and Health Act, yaitu salah satunya mewajibkan perusahaan untuk melakukan pencatatan atas kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja kepada Occupational Safety and Health dalam 1 tahun 1 kali.
Berdasarkan ketentuan tersebut, akan dapat dihitung tingkat kecelakaan kerja, frekuensi kecelakaan kerja, dan tingkat kegawatan. Yang pertama, tingkat kecelakaan kerja. Tingkat kecelakaan kerja adalah mengukur tinggi rendahnya kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh para pekerja selama 1 tahun bekerja. Yang kedua, frekuensi kecelakaan kerja. Frekuensi kecelakaan kerja yaitu menggambarkan kecelakaan kerja yang terjadi dalam 1 juta jam kerja, bukan dalam tahun. Yang ketiga, tingkat kegawatan. Tingkat kegawatan merupakan pengukuran atas hilangnya jam kerja yang terjadi akibat kecelakaan kerja. Undang-undang dan peraturan tentang kesehatan dan selamatan kerja. Di Indonesia terdapat 3 undang-undang yang mengatur tentang kesehatan dan selamatan kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah serta keputusan presiden terkait penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas penggunaan, pengedaran, dan penyimpanan pestisida. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Dan yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat dari hubungan kerja. Materi selanjutnya adalah Sistem Manajemen K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien. Manfaat dari sistem manajemen K3 adalah perusahaan tidak dirugikan dalam kegiatan produksi atas hilangnya sebagian waktu, kerugian material, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Selain itu, karyawan akan merasa aman dan nyaman saat bekerja, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Bukan itu saja, kesan masyarakat terhadap perusahaan akan semakin lebih baik, dan terciptanya hubungan yang harmonis antara karyawan dengan perusahaan, dan komitmen karyawan terhadap perusahaan akan semakin tinggi. Penerapan sistem manajemen K3. Penerapan sistem manajemen secara umum untuk berbagai bidang dan tingkat adalah sama. Perbedaannya hanya pada kegiatan operasionalnya. Sistem ini melaksanakan aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional, keselamatan, dan kesehatan kerja dan dalam suatu organisasi. Pelaksanaannya, penerapan sistem manajemen K3 dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat nasional dan tingkat organisasi. Sebagai tanggung jawab perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3, maka perusahaan wajib menerapkan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan yang terakhir adalah meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja, keselamatan, dan kesehatan kerja.
Audit sistem manajemen K3 dilakukan untuk menjaga agar semua komponen yang terlibat di dalamnya dapat menghargai dan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja per 5/Men/1996 Pasal 4, terdapat unsur-unsur dalam melakukan audit. Yang pertama, pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Yang kedua, strategi pendokumentasian. Yang ketiga, peninjauan ulang desain dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian, keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan pemindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan sistem manajemen, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Ada 3 penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Yang pertama, perilaku karyawan, kondisi yang tidak aman, dan tindakan tidak aman. Hal ini dilakukan karena karyawan mengerjakan pekerjaan dengan ceroboh, tidak mematuhi peraturan kerja, tidak mematuhi SOP, dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Bukan itu saja, bersumber dari lingkungan pekerjaan juga akan menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti petunjuk penggunaan alat atau material, tidak menggunakan pelindung diri, membuang benda sembarangan, dan tidak mengamankan peralatan dengan baik merupakan penyebab dari timbul kecelakaan kerja. Adapun faktor lain penyebab kecelakaan kerja yang pertama yaitu karakteristik pribadi seseorang dan kecelakaan, yang kedua penglihatan, usia, pengetahuan dan keterampilan kerja, kemampuan persepsi dan gerak, serta minat pekerja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Tindakan yang pertama yang harus diambil yaitu pendidikan karyawan. Para pekerja perlu diberikan pendidikan untuk mengetahui prosedur kerja yang benar dan memahami peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja. Analisis bahaya kerja atau Job Hazard Analysis yang sering disingkat dengan JHA menjadi suatu proses kegiatan yang dirancang untuk memahami tugas-tugas dalam pekerjaan untuk mengatasi timbulnya kecelakaan kerja yang diakibatkan. Komponen program JHA antara lain adalah dukungan manajemen, pelatihan supervisor dan karyawan, program tertulis, dan pengawasan manajemen. Tindakan kedua untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan mengurangi kondisi yang tidak aman. Kebanyakan kecelakaan kerja diakibatkan situasi di lingkungan kerja, seperti menggunakan peralatan yang tidak layak pakai, kondisi gudang yang tidak aman, kurangnya penerangan, dan lain sebagainya. Kondisi lingkungan seperti ini berkaitan dengan kondisi fisik yang menjadi tanggung jawab supervisor dan manajer untuk memperbaiki sehingga dapat memperkecil tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja. Tindakan yang ketiga adalah seleksi dan penempatan tenaga kerja. Kesalahan dalam memilih orang pada suatu pekerjaan dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian tidak hanya sepihak. Kecelakaan kerja cenderung terjadi karena prestasi yang kurang baik, sehingga perlu dilakukan seleksi karyawan secara cermat dan hati-hati. Beberapa jenis tes yang sering dilakukan yaitu 3, tes kepribadian, tes koordinasi otot, dan tes kemampuan visual. Yang pertama adalah tes kepribadian. Merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan kerja karyawan dengan lingkungannya. Para pekerja diharapkan mampu menyesuaikan kondisi emosionalnya dalam menghadapi lingkungannya. Yang kedua adalah tes koordinasi otot. Tes yang dilakukan untuk mengetahui koordinasi anggota tubuh untuk kepentingan pekerjaannya. Pekerja yang aman dari kecelakaan kerja dapat mengkoordinasi ototnya dengan baik, karena setiap jenis pekerjaan membutuhkan kemampuan yang berbeda atas tubuhnya. Yang selanjutnya adalah tes kemampuan visual. Tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan seseorang, terutama dalam penglihatannya, untuk kepentingan pekerjaan. Tindakan keempat untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan melakukan pelatihan karyawan. Karyawan baru dan karyawan lama perlu diberikan pengarahan-pengarahan tentang metode dan prosedur keselamatan kerja untuk mengingatkan mereka terhadap bahaya yang mungkin terjadi atas pekerjaannya. Tindakan yang kelima adalah kualitas supervisor. Para supervisor yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik cenderung mendukung rendahnya tingkat kecelakaan kerja yang dialami karyawan pada suatu perusahaan. Tindakan yang kelima adalah ergonomik. Ergonomik yaitu menyesuaikan mesin dan lingkungan dengan keahlian yang dimiliki pekerja. Tujuan ini untuk mengatur kondisi kerja agar para karyawan dapat memaksimalkan konservasi energi, memperbaiki posisi tubuh, dan memungkinkan mereka untuk dapat bekerja secara aman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai program keselamatan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah suatu bagian dari fungsi pemeliharaan karyawan yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Penting dan menjadi kewajiban perusahaan untuk menaruh perhatian atas kesehatan karyawan, baik kesehatan fisik maupun mental, untuk alasan ekonomi dan kemanusiaan.
Tenaga kerja yang sehat fisik dan mental akan dapat bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai masalah kesehatan kerja dan penanggulangannya. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Kebanyakan karyawan tidak dapat mengendalikan diri dalam kebebasan mengonsumsi makanan, sehingga menimbulkan kegemukan, penyalahgunaan alkohol dan obat, serta merokok. Apabila tidak diimbangi dengan olahraga teratur dan makanan bergizi, dapat menyebabkan penyakit diabetes, kanker paru-paru, bahkan hingga stroke. Selanjutnya, unit program kesehatan perusahaan perlu memberikan pengetahuan kepada karyawan agar dapat hidup sehat. Perusahaan-perusahaan besar umumnya telah mensosialisasikan dan mengkampanyekan tentang hidup sehat kepada karyawan, karena dalam pelaksanaannya karyawanlah yang lebih tahu secara langsung dalam penerapannya. Yang selanjutnya adalah kesehatan mental. Kebanyakan perusahaan telah menaruh perhatian terhadap penanganan ketegangan dan tekanan hidup kehidupan modern yang berakibat pada gangguan mental yang dihadapi karyawan. Seperti pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, terbatasnya kemampuan pekerja, dan tuntutan target yang melampaui batas kemampuan karyawan. Stres dapat disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah supervisor, salary, security, dan safety. Supervisor di mana sempitnya wawasan yang dimiliki dan dimaringi dengan aturan-aturan yang kaku dan tekanan mencapai jumlah produksi dapat menjadi faktor yang menyebabkan stres pada karyawan. Atasan yang memaksa bawahan di bawah kemampuan pribadinya juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah salary, di mana jasa yang disumbangkan oleh karyawan tidak dihargai secara adil, sehingga faktor kepuasan karyawan menurun diikuti dengan prestasinya, yang dapat menyebabkan produktivitas pada suatu perusahaan menurun. Yang kedua adalah security, di mana pekerja menghadapi ketidakpastian atas pekerjaannya di masa mendatang. Yang terakhir adalah safety, di mana karyawan memiliki rasa takut akan kecelakaan kerja yang berakibat pada cedera ringan dan berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pembahasan selanjutnya yaitu akibat stres. Setiap orang dalam organisasi sangat rentan terhadap stres, tetapi jika dibiarkan sampai lama, tingkat stres akan semakin parah dan membahayakan jiwa pekerja. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan sebesar 70% karyawan mengalami stres kerja dengan berbagai tingkatan, mulai dari yang terendah sampai sakit jantung koroner dan stroke. Terdapat beberapa akibat dari stres. Yang pertama adalah sulit tidur, gangguan pencernaan, kepala pusing, stroke, hingga yang terparah adalah kematian. Undang-undang dan peraturan tentang kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang menyatakan bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Tujuan pelayanan kesehatan kerja tertera pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Lalu yang kedua, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerja ataupun dari lingkungan kerja. Lalu yang ketiga, tentang mengenai kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Yang terakhir, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitas bagi tenaga kerja yang menderita sakit.